Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, anak-anakku yang mendapatkan rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, di kesempatan ini, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang pendidikan anti korupsi. Apa sih korupsi? Tentu kita sering dengar kata-kata tersebut, bahkan tidak asing lagi di telinga kita. Korupsi ini adalah satu tindakan penyalahgunaan wewenang amanah yang sudah diamanahkan kepada kita, hanya ingin mendapatkan satu keuntungan sesaat. Ini adalah tindakan korupsi. Pada dasarnya diri kita manusia dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dua potensi. Apa potensi yang kita miliki? Potensi yang pertama adalah kita memiliki sifat positif yang ada dalam diri kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengilhamkan pada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia sifat fujur dan takwa. Ada dalam diri kita potensi untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, dan kita pun memiliki potensi untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka seburuk-buruknya orang masih memiliki sifat dasar dia mampu untuk berbuat baik. Sebaik-baiknya orang pun memiliki potensi untuk melakukan keburukan. Di antaranya adalah korupsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang itu melakukan tindakan korupsi. Faktor yang pertama itu dilandasi atas dasar faktor internal, yaitu faktor bawaan dalam diri kita, faktor yang ada, yang lahir dalam pribadi masing-masing. Apa faktornya? Faktor internal ini yang pertama adalah sifat toma, yaitu sifat serba kekurangan, mengharapkan pemberian orang, berharap terhadap orang lain. Ini sifat toma, merasa kurang dan terus akan merasa kurang. Kemudian yang kedua adalah faktor kebutuhan yang ada dalam dirinya. Ini faktor internal. Ada juga faktor eksternal, itu faktor dari luar. Karena paksaankah dari orang lain, dorongan dari orang lain untuk kita bertindak
berlaku korupsi atau berlaku curang untuk meraih sebuah keuntungan pribadi, keuntungan sesaat. Lantas, apakah tindakan korupsi ini mampu kita cegah? Maka dalam materi ini saya ingin menyampaikan satu pendidikan anti korupsi untuk mencegah agar kita tidak bertindak korupsi. Yang pertama, harus hadir dalam diri kita. Kita membutuhkan sifat yang pertama, yaitu jujur, kejujuran. Bahkan agama kita, Islam, mengajarkan kita agar kita bertindak jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun, beliau dalam sabdanya menyampaikan dalam satu riwayat, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menuntun kita, menunjukkan kita kepada jalan surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Kalau ada seseorang yang selalu berkata jujur, bertindak laku jujur, bersikap secara jujur, maka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ini menjadi petunjuk buat kita. Kalau kita ingin meraih surga, maka kuncinya jadilah kita orang yang jujur, sehingga Allah akan menuntun kita menuju jalan surga. Ketika kejujuran kita lakukan terus menerus, maka Allah akan catat kita sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Benar dalam ucapan, benar dalam tindakan. Di dunia pendidikan, baik dia sebagai siswa, peserta didik, ataupun sebagai guru, maka perlu dibutuhkan sifat kejujuran dalam dirinya. Terutama siswa, peserta didik harus menjadi pribadi yang jujur, tidak melakukan tindakan contek-mencontek atau tindakan berdusta, mengelabui guru, mengelabui orang tua, berbohong kepada kedua orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada siswa. Maka ini termasuk jauh dari sifat kejujuran. Dan ini akan mendorong seseorang akan bertindak korupsi. Ini sifat yang pertama yang dibutuhkan pada diri kita agar kita terhindar dari sifat korupsi, kejujuran. Sebaliknya, kebalikan daripada sifat jujur itu adalah bohong. Dustanya kebohongan itu akan mengarahkan, akan menunjukkan kita kepada neraka. Dan seseorang, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kalau ada seseorang yang terus tindakannya berbohong, berkata selalu bohong, berkata tidak jujur, maka ia akan mendapatkan satu predikat pembohong.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama dalam mencegah diri kita agar kita tidak terjerumus tindakan korupsi, yaitu jujur. Yang kedua, punya rasa peduli. Hadir dalam hati kita, punya rasa empati, punya rasa peduli terhadap orang lain, terhadap kesusahan orang lain, maka ini pun akan mencegah kita untuk bertindak korupsi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Dalam lingkungan pendidikan, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, tentu satu sama lain saling membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Seorang guru membutuhkan murid, seorang murid, siswa pun membutuhkan guru. Begitu pula siswa, ada teman-teman sejawat dalam lingkungan belajar. Dalam belajar kemungkinan ada teman-teman kita yang kesusahan, maka kita disitulah dibutuhkan untuk memberikan rasa peduli terhadap kesusahan orang lain. Yang kedua, peduli. Jadi tolong menolong dalam perbuatan bir wat taqwa, baik kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh, mencontek secara massal, mencontek bersama-sama, membantu orang lain dalam perbuatan dosa, maka ini pun termasuk tindakan korupsi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah peduli. Yang ketiga, mandiri. Mandiri ini akan mendorong kita menjadi orang yang percaya diri bahwa kita mampu. Karena apa? Setiap manusia dilahirkan dengan membawa potensi masing-masing, yakin dan percaya bahwa kita itu bisa, kita mampu. Maka dengan sifat mandiri akan menjadikan diri kita orang yang percaya diri. Terkadang ketika kita tidak memiliki kemandirian, maka kita akan bersifat tidak percaya diri terhadap diri kita, padahal kita mampu. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Mari kita tekankan kedisiplinan dalam diri kita, termasuk dalam belajar, bangun pagi, datang ke sekolah tidak terlambat, melakukan ibadah pun tepat waktu. Maka sifat-sifat inilah yang akan mencegah diri kita dari tindakan korupsi. Saudaraku, anak-anakku sekalian, betapa pentingnya pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Di antaranya tadi, tekankan sifat kejujuran. Orang yang jujur hatinya akan selalu tenang. Tapi orang yang bohong, dia akan gelisah. Dia akan berusaha untuk menutupi kebohongan agar dipandang di mata orang lain orang yang sempurna. Padahal itu adalah tanda orang-orang yang munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang-orang yang munafik itu ada 3. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Ketika bicara dia bohong. Wa idza tumina khana. Ketika dikasih amanah dia khianat. Wa idza akhlaf wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia selalu menyelisihi. Inilah orang-orang munafik. Kita pula harus tekankan sifat peduli terhadap sesama. Ada kalanya kita yang lagi mendapatkan kemudahan, kita bantu orang yang susah.
Atau sebaliknya, dikala itu mungkin kita adalah kondisinya orang yang susah, maka kita membutuhkan bantuan orang lain. Mandiri, tekankan bahwa kita memiliki potensi dalam diri kita, potensi yang besar untuk melakukan segala hal di dunia ini. Kemudian yang keempat, disiplin. Mari saudaraku yang dimuliakan Allah, anak-anakku, mudah-mudahan ini akan mendorong diri kita untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai moralitas, sehingga kita menjadi orang yang berharga di mata Allah, berharga di mata manusia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.